Kembali lagi di Tutur Kata, menutur kata dalam kalimat. Masih bersama kita nih, ada Deo sama aku Sipo. Siva tentunya. Oke, Sipo. Nah ini Sipo, hari ini kita mau ngomongin apa? Ini kita mau bahas masalah yang sering terjadi sih sama remaja, yaitu bullying. Sebenarnya nggak cuma remaja sih, tapi Banyak. bullying ini dari kita lahir pun pasti udah ada di bullying. Karena kan bullying itu masalah yang kompleks, erat sama terjadi. deket sama kehidupan kita juga. Betul, Bahkan betul. bullying juga terjadi di keluarga, tempat kerja. Betul. Jadi nggak cuma di sekolah atau anak-anak aja. Bener banget. Nah, terus kita mau bahas apa nih tentang bullying? Nah yuk? nih Pok, kalau di kehidupan kamu seberapa dekat bullying sama kehidupan maksudnya seberapa dekat nih bukannya terus Aku ada saling bullying. Iya, bukan ya, maksudnya Enggak. Seberapa sering deh kamu mengalami bullying dalam kehidupan kamu? Kalau masalah bullying kalian mesti ngalamin gak sih kalau misalnya masih kecil gitu, mesti kadang ada aja yang dipojokin, terus ada aja yang dikerjain. Mungkin bagi kita waktu kecil itu kayak itu hal yang biasa, tapi tanpa kita sadari itu tuh udah salah satu kejadian yang mengarah ke bullying, dan itu Betul. harusnya kita hindari. Makanya jangan sampai itu tuh berulang lagi di masa-masa ke depan, karena itu emang dampaknya mungkin nggak kelihatan waktu masih kecil ya, tapi mungkin aja bisa dampaknya terjadi di waktu dia udah remaja atau dia udah gede terus dia punya traumatik. Nah itu makanya kita harus hindari yang kayak gitu tuh. Iya, nah bullying ini sebenarnya kan tindakan yang nggak dibenarkan ya dalam unsur ataupun kebudayaan apapun, dalam arti dalam agama nggak boleh, dalam kehidupan sosial juga nggak boleh. Tapi akhirnya bullying ini jadi sesuatu yang lumrah karena masyarakat juga melumrahkan dari Karena kecil. itu sesuatu yang mungkin sering terjadi. Terus Iya. kayak ya udahlah biasa aja, padahal itu enggak, itu harusnya nggak boleh dibiasakan. Makanya Iya. kita harus lebih mencegah dari sekarang. Iya, ngomongin masalah bullying dari kecil ya. Kalau dari kecil sebetulnya kalau semisal ditanya nih, kalau di kehidupan aku ya, tadi kan kehidupan Sipo. Kalau di kehidupan aku kalau dari kecil tuh sebenarnya udah ada, tapi ya itu tadi balik lagi, semisal nih kayak mungkin itu panggilan sayang, tapi itu sebetulnya bentuk bullying. Semisal kayak panggilan jadi gini, almarhum nenek aku dari bapak itu selalu punya panggilan masing-masing ke setiap cucunya, juga ke anak-anaknya. Jadi kayak Ada nama-nama apa namanya? khusus-khususnya. Semisal panggil orang tuaku siapa gitu. Nah, kebetulan aku itu dipanggil aku lupa sih aku dipanggil Peot karena aku yang paling kurus, cucunya paling kurus gitu. Jadi kayak kecil gitu terus dipanggilnya Peot itu, dan apa namanya di saat itu memang ya aku nggak ngerasain apa-apa, cuman kerasanya sekarang, kok aku dulu dipanggil Peot ya, kenapa gitu. Akhirnya ada muncul overthinking sendiri gitu sekarang, dan memang dulu orang tua sempat nggak suka kayak kenapa sih kok dipanggilnya kayak gitu. Kenapa kok dipanggilnya Peot gitu kan, karena kan masalahnya adalah pastinya kan gini, kayak kita tuh kan udah punya panggilan masing-masing, kenapa nggak dipanggil panggilan gitu. Tapi kalian sadar gak sih sebenarnya awal-awal bullying tuh kebanyakan tuh lebih kayak dilihat dari fisik. Pertanyaan kayak body shaming dulu. Betul. Terus dari sifatnya mungkin kita ngiranya dia kok aneh sih, dia kok kayak gini sih. Terus nanti kayak ada orang-orang tuh kayak kok dia aneh, dia terus mungkin dia beda, terus kita kayak lebih diskriminasi sama dia. Nah, itu tuh kadang yang membuat kita tuh kayak ada muncul rasa untuk membuli, padahal itu tuh jangan sampai. Bahkan orang yang beda itu belum tentu dia tuh beda sama kita. Iya, rata-rata memang bullying dari fisik. Iya kan, pasti dari dilihat dulu dari fisik, fisik. mungkin entah ada kekurangan apa yang itu bisa dibully gitu. Bener, nggak dari dulu sih, kayaknya sampai sekarang tuh masih sih kayak misalnya kamu kok gendutan sih, kamu kok jerawatan sih. Karena kan kalau misal kita mau ngebully lebih dari fisik, dalam arti kayak mungkin jalan cerita dia, nama orang tua atau apa, itu jauh, tapi pasti orang akan melihat appearance kita dulu, tampilan visual kita. Terus dulu nanti baru itu dibully. kayak nanti meremen tuh kayak nanti mungkin kita bahasnya matanya dulu, terus nanti tiba-tiba kita semakin membuli wajah, terus badan, terus nanti sampai ke orang tua. Terus kayak itu tuh selalu aja ada yang kita bully, dan ada aja yang kita kayak komentari, dan itu tuh selalu buruk, kayak nggak ada yang bagus di hidup dia atau bahkan di fisik dia. Kayak itu selalu merendahkan. Kalian gimana sih rasanya kalau misalnya digituin? Kan sakit ya. Iya betul. Ini nggak usah kayak gitu Nah, loh. si Poni berarti kan taruh lagi nih, kamu udah pernah dibully kan ya? Berarti kita ini kan adalah victim nih. Kita adalah victim, korban dari bullying. Kalau menurut kamu nih, kira-kira victim dari
bullying itu apakah akan bisa menjadi seorang pembuli? Itu tergantung sama dirinya masing-masing sih. Kadang tergantung gini, kalau misalnya kita jadi korban, mungkin kita mungkin ada rasa balas dendam, kayak aku kenapa sih kok aku dibully, terus sampai aku kayak gini. Terus mungkin bisa aja dia dulu dibully karena mungkin dia dulu kulitnya gelap lah atau gimana. Mungkin ada caranya dia untuk yang positifnya, dia menunjukkan kalau dirinya dia tuh lebih baik dari mereka tuh ya udah dengan dirinya sendiri. Tapi mungkin ada juga yang lebih balas dendam dengan cara entah berkelahi atau apapun. Nah itu yang harusnya dihindari. Kalau dari aku sendiri sih kayak lebih nunjukin, ini loh aku yang kalian dulu kayak gini. Mungkin gambarnya gini, kayak Tulus menulis lagu Gajah, itu gambarin dia dulu sering dikatain ya dia gendut lah, dia gini, tapi dia sekarang dia buktiin buat lagu, dan itu lagunya juga banyak yang disuka, dan dia dengan berkarya. Betul. Itu caranya membalas dendam yang lebih baik timbang kalian tuh balas dendamnya dengan fisik, terus dengan perkataan, apalagi balik lagi ngebully. Itu sama aja, daripada kalian kayak gitu, itu kan sama aja kalian kayak orang-orang yang lemah seperti itu. Tapi sih ya kalau menurut aku ini bisa jadi seorang korban itu bisa jadi seorang pembuli. Tapi gini, semisal kayak si Po bully aku, di saat itu aku nggak akan bisa jadi double job, dalam arti habis ngebully kamu bully aku juga bully kamu. Itu mungkin nggak akan secepat itu. Tapi bisa jadi nih kayak gini, kamu bully aku, di saat aku bertemu dengan circleku yang lain, aku mungkin bisa bully mereka. Kamu. Jadi kayak lebih ada komunitasnya gitu loh. Kamu kalau misalnya ngebully mesti ada aja kayak gerombolan, kayak waktu kecil gitu, mesti kamu cari temen dulu untuk ngebully dia, timbang kamu sendiri buat ngebully dia. Kayak jarang aja kamu ngebully dia tuh satu sama satu, mesti kamu tuh kayak bawa teman-temanmu dulu kayak gitu mesti. Iya. Jadi kayak bawa masa dulu, bawa temen dulu, biar suara kamu tuh lebih banyak. Padahal sebenarnya kamu tuh ya sama aja sama dia, nggak ada yang lebih atau kurang gitu loh. Nah itu tuh masalah bullying itu tuh akhirnya jadi masalah sosial yang akhirnya tuh berantai gitu. Kalau semisal kamu udah mulai bullying gitu, itu bakal berkelanjutan. Sebenarnya ini sama kayak kebaikan dan keburukan ya. Kalau misal nih kita udah mulai kebaikan, kayak aku udah mulai dari pagi ngasih kebaikan ke orang lain, pasti kebaikan itu tanpa disadari akan terus berkelanjutan gitu kan. Jadi kayak aku ngasih kamu nasi bungkus, kamu dapat kebahagiaan, dan akhirnya kamu mendapatkan positive vibes untuk melakukan kebaikan itu ke orang-orang lain. Sama dengan bullying ini kan suatu keburukan ya. Kalau semisal aku udah mulai ngebully kamu pagi-pagi, kamu bakal sakit hati. Kamu juga bakal ngelanjutin, dan akhirnya keburukan itu terus menjadi berulang. rantai kayak gitu. Jadi lebih baik stop bullying. Terus nih si Po, sambil ini sekalian kita sharing juga ya. Kamu boleh cerita, aku boleh cerita. Di saat kamu dibully, itu apa yang kamu lakukan? Di hadapan mata kamu nih, kamu dibully, terus kamu gimana nih setelah itu? Apa kamu diem aja, terus kamu akhirnya menerima, atau setelah kamu dibully kamu curhat ke orang lain gitu? Dan kamu ada nggak upaya untuk mencegah? Kalau dulu karena aku dibulinya waktu masih kecil dan nggak tahu apa-apa ya, jadi aku lebih kayak diam, terus kayak merenung, emang aku salah apa sih kok sampai mereka tuh kayak gitu. Itu kamu dibulinya gimana? Itu masih terpatri maksudnya masih kebayang sampai sekarang nggak? Ini apa lagi Aduh, sampai daun aja nempel ke dia. Ini apa namanya? Kamu maksudnya cerita bullying kamu ini boleh nggak diceritain? Boleh Bu? Boleh lah. Nah, jadi ini waktu kecil ya. Bullyingnya masih ini nggak? Masih kerasa ingat sih. Gitu? Kalau kerasanya enggak, cuman ingat aja gitu loh, kayak masih tergambar jelas di aku. Jadi ya namanya waktu kecil aku nggak tahu ya, dulu tuh aku tuh nggak tahu salah apa, terus tiba-tiba semua teman aku itu benar-benar kayak ngejauhin aku, cuman karena ada satu orang yang kayak mungkin dia lebih kayak leader kali ya, kayak ngomong itu loh, nggak usah bullying, ya? Iya, kayak nggak usah nemenin dia, dia kayak gini. Padahal aku tuh nggak tahu, aku tuh nggak apa-apa, padahal sebelumnya kita tuh baik-baik aja kan. Anak terus kecil tuh begitu. Terus mereka tuh kayak jadi satu kubu gitu. Aku sendirian tuh, nggak ada temen kan. Terus suatu saat mereka lewat rumah aku. Nah, aku pas posisi di depan lagi. Ya udah biasa kayak mainan lagi anak kecil gitu kan. Mereka lewat tuh berjajar 5 orang apa 6 orang ya. Bawa buku. Terus
habis itu Buat apa tuh bukunya? kukira kan ya udah ya mereka mau gambar atau apapun, namanya juga kumpul bawa buku. Waktu lewat di depan rumahku ada aku, bukunya ditutupin dong, ditutupin muka mereka. Terus sambil jalan mereka bilang kayak gini, ih awas hati-hati ditutup bukunya, nanti kalau lihat Syifa nanti kalian bisa sakit mata. Apaan coba? Terus kayak hah, apaan, emang aku menularkan belekan, aku nggak lagi sakit gitu loh, maksudnya aku tuh nggak lagi sakit. Terus kalau kalian lihat aku pun aku juga nggak apa-apa. Terus kayak gitu, terus habis itu kayak hah, kok ngomongnya sampai kayak gitu sih. Terus aku diam. Terus habis itu ya biasalah anak kecil nangis, ditanya sama ibu kenapa kok nangis, nggak diajak main sama temen kayak gitu kan. Terus ya udah, habis dari situ tapi besarnya kita tuh temen deket, itu makanya itu besarnya tuh kita mah teman deket. Terus selama apa namanya waktu udah gede tuh tak tanyain tuh loh satu-satu, kemarin apa waktu kecil kalian kenapa sih gituin aku, buliin aku kayak gitu. Gak apa-apa, kamu tuh lucu banget kalau misalnya dibully, kayak gitu coba. Terus kayak mereka tuh kayak nggak ada motif, kayak mereka tuh nggak ada motif. Nah, terus di saat kamu dibully itu, kok kamu ngapain? Maksudnya apakah kamu langsung cerita ke orang tuamu, cerita ke temanmu, atau malah kamu cerita ke temanmu yang lain gitu, atau gimana? Kalau pastinya itu sih kayak lebih diam, terus kayak bingung, terus nanti tibanya juga nangis kan. Nah waktu nangis itu baru ditanyain kan sama ibu kenapa kok nangis, terus baru cerita gini. Untungnya kan itu teman rumah ya, jadi waktu di sekolah tuh ya udah biasa aja, tapi aku nggak ada rasa kayak balas dendam di sekolah terus buat ngajak teman-temanku buat ngebully gitu kan, nggak ada. Cuman ya udah kayak pelampiasan kan tuh di sekolah aku seneng, di rumah ya udah kalau di rumah kayak gitu ya udah aku terima untuk apa main mungkin sama saudaraku apa main sendiri gitu kan ya. Oh itu teman tetangga rumah gitu? Iya, jadi kayak teman komplek gitu loh, kayak teman komplek. Padahal kan kalau misalnya waktu kecil gitu kan sekolah mungkin jam 9 pulang kan ya, terus habis itu kalian lebih sering main di rumah. Nah terus maka dari itu aku lebih mainnya sama temen-temen cowok waktu itu, karena di situ kan kayak temen-temen ceweknya yang waktu itu udah ngejauhin, terus malah asiknya ke temen-temen cowok ya, entah main apa egrang lah atau apa. Jadi ya udah nyaman. Terus mereka yang cewek kayak balik lama-lama balik sendiri tuh, tapi gedenya ya udah malah deketnya tuh sama mereka ya udah gitu. Kalau ini apa namanya, ada nggak pengalaman? Oh bentar dulu, berarti tadi kamu nggak cuman nangis sendiri ya? Enggak. Nangis terus Tapi cerita. Iya, cerita ke orang tua. Tapi nggak jadi dilampiasin terus apa kayak buat balas dendam hari itu, detik itu juga buat balas dendam kayak ngelabrak lah kasarannya, enggak. Okay. Nggak ada kalau motif ini seperti itu. Yang udah dewasa gini kok, yang udah gede gitu, ada nggak pengalaman bullying Kalau yang gede apa ya, kadang tuh kalau waktu gede tuh nggak bullying sih, mungkin kayak cuman kurang menghargai kali ya. Kadang kayak apresiasi itu penting gitu loh, walaupun itu sekecil apapun. Kadang tuh mungkin bukan aku, mungkin ada beberapa kayak teman-teman ya? Mungkin dia udah usaha nih, atau mungkin udah kayak ngasih yang terbaik, tapi tiba-tiba kayak teman-temanmu sendiri bahkan kayak yang ih apaan sih cuman gitu doang. Ya mungkin gitu doang buat kamu, tapi untuk orang itu kan kita nggak tahu ya apa salahnya kita kayak mengapresiasi wah keren atau apa. Itu kan kayak sebuah apa ya, buat diri aku sendiri kayak gitu, walaupun itu emang cuman ucapan atau tulisan, itu kayak berharga banget buat diri aku. Bahkan itu tuh kayak motivasi buat kamu tuh berkembang. Sekalinya kamu diomongin ih gitu doang, itu tuh kadang kayak nyelekit terus kayak kepikiran, walaupun mungkin emang orangnya tuh nggak tanpa sadar mungkin ya, tanpa sadar cuman tiba-tiba bilang kayak gitu. Kayak mungkin buat seseorang itu tuh kayak suatu hal yang ih kok gitu sih, emang salah ya. Makanya kalau aku sendiri ya, bullying itu emang paling ngena kalau sama orang yang terdekat. Dalam arti dia keluarga, dia ya, orang tua kita, teman dekat, sahabat, pacar, atau mungkin nanti pasangan hidup kita gitu. Apalagi kalau misalnya parahnya tuh bullying di tempat kerja. Kamu udah kerja pusing, apalagi dibully, itu kan kayak ya ampun, kamu tuh tujuannya mau apa, belajar lah, mau nyelesain tempat kerjamu itu secepat mungkin, tapi mungkin ada aja entah itu persaingan, entah itu yang menjatuhkanmu secara tiba-tiba. Kita kan nggak tahu ya, namanya tempat dunia kerja itu kan ketat. Terus betul, maunya tuh jadi yang lebih baik, jabatan dan hal-hal kan beda kan. Kalau misalnya kita kuliah ya mungkin ada yang ambis atau yang apa, tapi kan ya udah gitu loh, mesti nggak berdampak sama
ya mungkin dampaknya sama nilai atau apa. Kalau misalnya kerja itu kan udah dampak sama jabatan, gaji. Jadi kan seseorang tuh kayak lebih berkompetitifnya tuh lebih gitu loh. Jadi kadang tuh Iya. tanpa kita sadari kita tuh juga ngelakukan bullying di tempat kerja gitu loh. Nah berarti kan dari tadi yang kita bahas ini adalah bullying secara verbal ya. Jadi kayak verbal ditutupin muka gitu juga. Aku tadi nama panggil gitu kan. Nah selain itu masa kecil, kalau aku di masa di saat waktu udah gede dewasa, gini ya, gede. itu siapa? Cut. Kita bicara tentang bullying verbal. Terus tadi kan Sipo udah cerita soal dia di masa kecilnya, terus di masa gedenya lebih ke tidak menghargai ya. Iya, kayak kurang mengapresiasi lah. Kalau bener sih, tapi kalau masalah kayak aku nih di dewasa sekarang, itu tuh bullying memang udah cenderung lebih ke bukan nggak ada ya, lebih ke udah komentar. bukannya nggak ada, tapi lebih ke memang banyakan verbalnya. Terus apa namanya, untuk verbal fisik sendiri itu tuh malah nggak ada ya. Iya, sekarang tuh kayak udah nggak fisik lagi. Apalagi nih ya, sekarang kan kita pandemi nih. Pandemi otomatis kita lebih banyak di rumah. Nah, malah ini tuh lebih banyak kayak memunculkan, mungkin karena mungkin ada ya beberapa orang yang bosen, terus kayak mungkin mencari masalah atau apapun dengan cara berkomentar yang tidak mungkin mereka niatnya iseng, tapi buat orang yang memiliki postingan itu tuh kayak suatu tamparan buat mereka sendiri gitu loh, kayak kok sampai ada komen kayak gini ya, kok kayak gini, apa aku salah, apa Iya. postinganku salah, ya Tapi kan. memang di luar itu pokoknya udah, kalau di aku sendiri ya, mulai dari SMA ke atas. Maksudnya mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 Itu sampai udah kuliah ada. itu udah nggak ada lagi memang. Nah, untuk Yang fisik, fisik itu gitu. yang ada. Tapi kalau untuk bullying verbal sendiri memang itu masih terus berjalan sampai sekarang, dan memang masalahnya adalah Malah semakin banyak. orang itu mudah untuk melontarkan. Orang termasuk aku ya, karena aku juga orang gitu. Termasuk apa namanya, aku tuh juga orang yang mudah mengucapkan sesuatu gitu. Benar. Terkadang kita memang tidak bisa mikirin dulu gitu loh efeknya apa gitu. Dan memang bullying verbal ini itu efeknya parah banget. Lebih parah sih, kayak cyberbullying tuh lebih Ya. parah banget. Timbulnya tuh lebih ke mentalnya kita gitu loh, kayak langsung, walaupun emang yang ngomong nggak langsung ya, Iya. tapi dari komentar pun. Makanya kadang kayak kita sekarang cecetan nih, mungkin aku bilang apa sih yuk, tapi mungkin di gambaran dia tuh aku tuh kayak Iya, marah, beda apa sih yuk, persepsi. kayak gitu loh, padahal aku tuh apa sih yuk, kayak gitu kan. Iya. Kita itu lebih ke salah paham. Dan emang sih kayak komentar mungkin dia tujuannya emang baik, tapi mungkin cara penulisannya dia itu kayak lebih mencondong untuk hal yang memojokkan. Itu sama aja, kita juga nanti akhirnya tuh kayak lebih ke overthinking lagi sama tulisan kalian. Iya, Apalagi betul. itu ya mungkin kayak sekarang selebgram, terus kreator gitu kan, apalagi itu kan dia apresiasinya kan juga dari komentar. Betul. Dan Kayak akhirnya gitu-gitu. kalau menurut pendapat aku sendiri, cara menanggapi bullying verbal itu adalah cara paling terbaik itu pertama diam sih ya. Maksudnya misal kayak Ya udah biarin aja. orang nih ngebully kayak, yuk sumpah lu kurus banget, sumpah kayak nggak hidup, tau gak sih, kayak lu tuh nggak diurus sama orang tua lo gitu. Terus kayak Sok aku tahu cuman banget ya. paling aku cuman kayak oh iya tah gitu, udah gitu, cuman diem. Karena kalau menurut pribadi aku sendiri, di saat kita dibully kita diam, itu tuh kita tuh meredam emosi. Iya. Karena ditambah lagi aku Bener. seorang Capricorn, itu biasanya kalau Capricorn marah Zodiak. itu dia apa namanya, koleksi kebun binatang seluruh Indonesia nanti keluar Oh, gitu kan. Jadi gitu. lebih baik untuk menahan amarah aja gitu. Jadi lebih kayak Kayaknya kamu butuh gitu. seorang Cancer nih. Aduh, Deh. Cancer. Karena kalau Cancer tuh penasihat yang sangat baik, guys, gitu Oh. katanya. Kalau Capricorn kan lebih kayak workaholic gitu ya. Katanya tuh workaholic banget. Tapi gimana ya? Kalau masalah komentar, aku biasanya nganggapnya gini, kalau misalnya ada orang yang komentar jelek, aku nganggapnya oh mungkin dia lagi nggak bahagia. Karena kalau kita tanggepin juga, dia tuh malah seneng. Kalau misalnya kita nggak nanggepin, ya udah kan, kayak ibarat kok jerawatan sih, kok dekil kamu nggak skincare-an ya, emang lu
urunan buat beli skincare. Kok BTW ini sambil diminum deh. Apa? Oh iya benar banget ya. Daripada emosi kan. Iya, ada astagfirullahaladzim. Gak boleh bun, ya Allah. Iya benar banget. Jadi itu apa ya, masalah komen, entah omongan ya kan. Kalau komen berupa tulisan, terus kalau omongan yang bener-bener depan nyata itu kan memang betul-betul depan muka gitu. Kalau aku emang di saat untungnya tuh aku orangnya nggak masalah. Tapi nggak batin kan, yuk? Maksudnya nanti takutnya kamu diem terus kamu batin terus kamu nanti overthinking. Batin Iya, tapi gini, maksudnya gini, di saat orang ngatain kayak yuk kurus banget gini-gini itu, terus di saat itu juga aku nggak langsung kayak iya tuh enggak, tapi yang kayak pas lebih... di saat aku sendiri aku bilang, oh iya ternyata aku kurus banget, tapi aku langsung Ya oke deh, udah. aku mau aku mau change my life gitu kan, lebih lebih ke aku coba olahraga deh segala macam gitu. Tapi untuk kalau semisal kan gini ya, kalau semisal beberapa cewek loh ya, tidak semua itu, mereka kan nggak pede dengan berat badan mereka gitu. Nah tapi kalau aku tuh untungnya nih nggak kayak gitu kok, jadi malah lebih ya jadi berkah. memang aku gini gitu, berkah. Apalagi itu pemberian Tuhan. Bahkan yang bikin aku sedih tuh kenapa omong-omongan kalian itu bahkan melebihi seperti Tuhan aja tuh ngasih kita tuh kayak ya Allah ini tuh buatanku yang paling baik, terbaik, tapi kalian sendiri yang malah menghancurkan itu ya. Memang mantap ya. Komen orang tuh udah. Nah tambah lagi kalau aku nih, mungkin ini beda dari orang lain ya, tapi kalau aku sendiri itu komen dari orang yang nggak aku kenal, itu justru aku sama sekali nggak masuk telinga. Iya, sama sekali. Jadi kalau kayak kepikiran ada gak orang, sih kayak apa sih lu? semisal kayak kalau teman-teman kelas termasuk teman yang deket ya, tapi kalau semisal yang di luar itu gitu, teman kelas pun kadang aku mental. Kecuali nih taruh kan aku sama Sipo nih udah deket nih beberapa hari ini, kalau misal Sipo ngomong aku mungkin bakalan kepikiran masuk keluar lagi, setidaknya walaupun dia keluar ada tuh yang nempel di otak dikit tuh kan, di sini nempel dikit. Tapi kalau misal orang lain ya udah mental aja itu, mental gitu sama kayak, aku juga kayak gitu. Kamu kok kurus banget deh, kenapa nggak kamu nge-gym? Oh iya gitu, oh iya, malah bawa bercandaan, tapi malah nggak ngebikin overthinking ataupun jadi sakit hati. Dan kadang ngejadiin itu sebuah bullying gitu, karena kamu nggak tahu proses hidup kita. Jadi ya udah, mending kita bodo amatin dia timbang dia yang nyanti menjadi-jadi. Jadi ya udah, kalau teman deket tuh lebih kepikiran karena dia selalu ada buat kita. Bahkan mesti ya emang benar sih, kita tuh nggak bisa menilai diri kita sendiri lebih dibanding orang lain, karena orang lain kan yang ngerasain kita orangnya kayak gimana, biar kita juga bisa introspeksi diri. Dan kadang itu emang baik kalau misalnya orang lain, kok kamu sekarang jadi tambah gini sih, mau dikurangin, itu baik, mesti lebih baik gitu loh. Dan cakupan sesuatu menjadi bullying itu adalah begini, ciri-ciri sesuatu udah jadi bullying adalah di saat kamu dilakukan sesuatu dan kamu tidak nyaman. Contoh tadi dikatain kan kamu gak nyaman, bercanda kamu sakit hati, itu bullying. Bercanda, menurut dia bercanda, menurut kamu enggak, itu kamu udah bullying. Terus kamu semisal nih dipeluk sama teman kamu sendiri tapi kamu nggak nyaman, itu kamu udah bullying gitu. Jadi kalau semisal bullying itu sesuatu lebih ke speak up aja nih. Kalau kamu emang beneran gak nyaman, kamu gitu. ngomong. Nanti biar kan mungkin orang itu juga nggak tahu ya kamu nyaman apa enggaknya. Jadi bukannya kita menyalahkan dia membuli kamu, kan dia juga nggak tahu juga nih kamu nyaman apa enggaknya. Jadi lebih baik ngomong biar nggak salah paham juga. Sekalian ya udah nanti clear gitu loh, biar besok nggak diulangi lagi kayak gitu. Nih aku kan termasuk orang yang kalau semisal orang terdekat aku yang dia berkomentar, taruhlah yang menyakiti ya, kan kalian kan bahas bullying, yang berkomentar negatif gitu ke aku, itu aku bakalan sakit hati banget. Dan setelahnya aku mungkin biasa, tapi itu tetap ada gitu kan, ada di memori terus kayak dulu kamu bilang kayak gini ke aku. Karena gitu. people may forgive but not forget gitu kan. People may forgive not forget. Jadi aku pernah di saat itu mau berangkat kuliah. Aku kan aku tuh tipe orang yang kalau semisal dibahas soal outfit aku kuliah itu aku sensitif, tapi sama teman-teman dekat lagi-lagi. Kalau orang lain kayak ya udah gitu, tapi kalau teman-teman dekat, keluarga tuh kayak sensitif banget gitu. Benci banget serius. Karena ya memang aku ngakuin sih selera fashion aku terkadang memang cukup aneh dan mungkin beda dengan yang teman-teman gitu kan. Nah, di saat itu aku berangkat ke kampus, entah kenapa lagi pengen ngide banget nih pakai baju yang warna enggak,
putih, kemudian pokoknya intinya kayak style rapih banget, kayak anak kutu buku gitu. Oke, Lagi oke, kepengen oke, kayak oke. gitu. Terus Kebayang kayak. sebelum aku pernah pakai kayak gitu kok, dan sampai di kampus itu kayak mereka ngomong, "Yo, apaan sih pakai baju kayak gitu deh, nabrak-nabrak yang atas motif, bawah motif, atau enggak nanti kenapa sih lo pakai kayak gitu, kamu kelihatan kurus." Itu serius, seharian aku Kepikiran. nggak mau rasanya gini. Moodmu langsung turun banget gak Moodku sih? turun, segala macam materi nggak ada yang masuk, dan aku males ngeliat muka orang itu. Iya, Dan akhirnya, benar. nah, dan aku orangnya nggak suka ngerusak suasana, tapi aku orangnya kayak gitu. Kalau Jadi, semisal aku emang marah atau aku nggak nyaman, aku Mukamu tuh tuh diem. kelihatan banget Iya, ya. Mesti gitu. mukanya kelihatan banget kayak moodmu yang jelek. Jadi Dewa tuh tipenya nggak bisa Menyembunyikan. nggak bisa muka dua, emang itu bagus. Jadi Nggak kalau ada apa-apa. emang kalau dia lagi bad mood kelihatan aja Iya, gitu. gitu. Jadi Tapi dia aku- nggak mau cari masalah. Jadi aku lebih baik diem aja gitu. Jadi Iya. kalau misalkan kalian mau ajakin kemana-mana, aku tetap ikut, tapi aku tetap aku diem aja gitu. Ya mungkin itu sebenarnya nggak enak, karena kan maksudnya Harusnya di kita saat- ngomong. Iya, di saat kamu marah, kamu cuma diem itu nggak enak. Tapi ternyata aku kayak gitu di Iya, saat bener itu. Dan banget sih. akhirnya di minggu kemudian aku mau pakai baju yang tadi aku bilang. Aku chat di grup WhatsApp teman-teman. Kayak, hari ini aku mau pakai baju kayak gini. Gak usah ada yang komentar. Nanti sampai kampus jangan pernah jangan komenin outfit aku sedikit pun kecuali aku tanya. Aku bilang gitu. oke. Terus aku bilang, aku pakai baju ini bener-bener ikhlas dari aku sendiri. Tolong kalian jangan komen. Dan akhirnya sampai di kampus mereka nggak komen. Mereka cukup ngeliat terus senyum. Terus aku udah mikir ini pasti mereka mau komen deh gitu. Kayak, oke deh, santai aja. Terus pas aku udah kuat nih batin untuk menerima gitu. Terus aku ngomong kayak aku pakai baju gimana hari ini? Dan mereka tuh Bilangnya apa? kayak mau ngomong kayak mau takut gitu iya. kan. Tapi akhirnya ada yang buka kayak enggak kok, bagus gitu. Terus ada yang bilang, ya emang sih yuk agak aneh, tapi ya udahlah kan itu kamu gitu. Tapi sebenarnya tuh fashion tuh bukan aneh ya. Mungkin karena kalian tuh nggak terbiasa ngeliat dia pakaiannya kayak gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah sama fashion. Sebenarnya yang salah tuh ya itu komentar gitu loh yang membuat kalian salah tuh komentar. Sekarang pun fashion yang beda. Gucci, emang Gucci nggak pernah nabrak mau yang atasnya gitu, bawahnya gitu, tapi tetap sama aja, baik-baik aja. Itu tergantung kitanya juga. Bahkan sekarang malah banyak kan yang street fashion yang kayak apa namanya, kayak apa sih, kayak tomboy, terus keren-keren gitu, yang dulunya emang mungkin dianggap apa sih, style apa, tapi sekarang malah jadi tren. Makanya Betul. itu tuh kita lebih baik menghargai timbang kita memberikan komentar yang sangat menurunkan derajat mereka ya. Lebih baik kita tuh menghargai, kayak mungkin kalau misalnya ada sesuatu yang menurut kalian tuh aneh, ya udah bilangnya itu secara baik aja, nggak yang Nah, aku juga mau nih, selain tadi kita kan cerita mengenai kita, Korban. Ya, korban. Aku Jadi mau korban. cerita di saat aku juga pernah jadi pembuli. Itu di saat aku akhirnya, yaitu aku tuh orangnya tuh gampang nyeloteh, tau gak sih? Jadi gampang. Iya, jadi kalau semisal ngelihat, ya itu balik lagi, memang awalnya ngeliat fisik, jadi kayak, ih, apaan sih ini jelek banget deh, gelasnya bentuk begini doang. Nah, kayak gitu. Nah, aku tuh orangnya gampang begitu gitu. Tapi nih kadang akhirnya aku pikir kayak, kok aku kayak gini ya gitu. Aku selalu percaya bahwa apa yang orang lakukan akan ia dapatkan gitu. Jadi kalau Dampaknya kan. ya betul. Jadi bener di saat aku bilang kayak jadi gitu, iya, di bully. saat aku membuli, aku bakalan dapat juga bullying itu ke aku. bener Semisal aku lantam nih mulutnya kan, aku lancang banget, mulutnya lemes banget ngomong tentang sesuatu, pasti orang akan lemes juga ngomong tentang aku kayak gitu. Dan akhirnya aku Bener berusaha sih. gimana caranya untuk mengurangi Mengurangi. juga, berusaha untuk berhenti. Terus berusaha untuk mencaci maki orang atau kayak mana. Dan aku berusaha kalau semisal aku nih aku udah dasar gini tapi astagfirullahaladzim, jangan kayak gitu deh ya, semoga dia menjadi orang lebih baik lagi gitu, dan Betul. aku jadi lebih baik, dia jadi lebih baik, dan ya udah bener deh gitu. tuh dicontoh tuh teman-teman Lebih baik ya. kayak gitu. Karena emang kalau nggak dari kitanya sendiri itu juga susah. Betul. Kalau nggak kayak gitu, kita kan juga nggak bisa ya mengenali segala sifat seseorang. Iya. Dan kita pun sebagai manusia mau sebaik apapun tetap mesti bakal ada yang ngebenci gitu. Betul. Jadi ya udah, itu dimaklumi aja. Kita nggak bisa membuat semua orang tuh suka sama kita. Tapi daripada kita
benci sama seseorang, mending kita yaitu belajar buat menghargai sama lebih mengurangi omong-omongan yang Iya. lebih menyakitkan hati orang lain. Jadi Begitu. dari diri kita sendiri nanti mesti dampaknya juga dapat kok dari kita. Kalau misalnya Bener. kita sering ngomong baik, nanti mesti orang lain tuh juga lebih kayak mengapresiasi. Iya, betul. Dibanding kamu kalau ngomong terus kasar, terus apa namanya kayak memojokkan atau Betul. apa, mesti nanti mereka juga kayak gitu ke kita. Jadi lebih baik kita dimulai dari kita sendiri Iya. dulu. Terus nanti kita mungkin bisa menjadi inspirasi buat orang lain, gimana cara menghargai orang lain dengan omong-omongan kita, kan lumayan. Iya benar ya. banget. Emang di saat kita mulai dari diri kita sendiri itu pasti akan lebih mudah daripada kita kayak Pok berhenti dong ngebully gini-gini. Kita nyuruh orang terus tapi kita nggak introspeksi ke diri Iya, kita sama sendiri. Lebih aja. baik kita menanamkan bahwa oke, jangan aku jadi seorang pembuli Betul. dan jangan aku juga menjadi seorang korban yang akhirnya akan menjadi seorang pembuli gitu. Kalau aku menjadi seorang korban ya aku harus berusaha gimana caranya memaafkan, kemudian mengkonsultasikan itu gitu, jangan dipendam juga karena nggak baik. Terus Dan gimana kita temukan caranya solusinya. ya biar Gitu. itu tuh nggak berkelanjutan lagi. Terus gimana caranya buat kita juga belajar kan, mungkin buat besok kita gimana anak-anak kita biar kehindar Betul. juga. Terus nanti kitanya juga kayak gitu. Sebelum kita tutup Pok, ini kamu punya nggak Apa nih? ya beberapa Mau kalimat lah ditutup. untuk conclusion hari ini. Ntar aku pikir dulu ya. Bullying. Jangan pernah kamu tuh merendahkan orang lain agar kamu tuh terlihat lebih baik dari dirinya. Asoy, di kayak boy. Gitu Oke, sih aku. jangan berusaha merendahkan orang lain. Agar kamu tuh terlihat lebih baik dari dirinya. Oke, berarti gini, jangan kamu rendahin orang lain untuk kamu meninggi gitu ya. Padahal kamu tuh, kita sesama manusia tuh sama gitu loh. Jadi gak usah mencari kesalahan orang lain agar kamu tuh terlihat lebih baik dari orang Betul. itu. Kalau dia Kalau aku apa nih? apa ya? Agak sedikit ngerempet sama tadi si Po omongin. Mulai Apa aja tuh? dari diri sendiri untuk nggak berusaha nyakitin orang lain karena pasti nanti kalian juga nggak akan tersakiti gitu. Benar. Jadi menanam kebaikan lebih baik daripada Iya. menanam keburukan, oke? Apa yang kita lakukan, Tanam. apa yang kita tanam, kita pasti akan ngedapetin gitu. Jadi Iya. apapun yang kita lakukan itu pasti bakal nge-feedback sama ke kita. Jadi kayak bola tuh kamu lempar Mari- akan balik ke kamu Mari lagi. kita bernyanyi membasuh dari Hindia ya. Mari. Iya. Di saat kamu memberikan positive vibes, berarti positive vibes akan datang lagi dari orang lain ke Spread kamu. positive Di vibes. saat kamu memberikan api ke orang lain, kamu juga akan mendapatkan panasnya nanti. Tuh. So, jangan kemana-mana. Bukan jangan kemana-mana. So, saksikan terus. Tutur kata. Menutur kata dalam kalimat. Nanti kita akan banyak membahas juga mengenai problematika lainnya. Mungkin tema-tema lainnya, Pok ya. Iya, jadi poin kehidupan mengenai remaja. Enggak semua tentang apa namanya? Yang itu kok yang negatif-negatif, besok kita akan memberikan kalian yang positif-positif Iya. agar kalian lebih hidup positif lagi, spread positive vibes. Oke. Tonton terus. Tutur kata. Menutur kata.